ialah dengan pasrah, ikhlas. Intinya ikhlas deh, gak perlu banyak dipikirin. Perkenalkan, saya Rifda Kamila dari kelompok 19 Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya Devina binti Haliza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Ardiansa. Halo, perkenalkan namaku Aska Nadira dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya Siti Laila Rahmah. Nama saya Wahyu Bagus Alamsa, biasa dipanggil Bagus. Saya Analistia dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelompok 19. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Winda Lestari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basori Alwi. Perkenalkan, nama saya Elsa Wasilah Suyanti, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Hayati Rida dari kelompok 19, siap mengikuti PBAK Fakultas Syariah 2021. Saya Rafika Rahma. Perkenalkan, nama saya Herlina Rosita Sari dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hidayat dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya Fauzia Rodatul Hasanah dari Hukum Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Adelia Masito Dewi, biasa dipanggil Adel, dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Mekantara Afwan Yusroni, bisa dipanggil Egan. Hai teman-teman, kenalin aku Jenny Fernanda Sari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Fatigue syndrome atau sindrom kelelahan secara kronis ini mengakibatkan kondisi seseorang sangat merasakan lelah, bahkan sulit untuk berkonsentrasi di sebagian bahkan sepanjang waktu. Gejala ini muncul di saat ia terinfeksi virus dan berlangsung selama 6 bulan. Bahkan untuk pemulihannya, dia membutuhkan jangka waktu 2-3 tahun lamanya. Fatigue pandemik atau kelelahan akan pandemi merupakan kondisi ketika seseorang lelah dengan ketidakpastian kapan sebuah pandemi akan berakhir. Dan pada akhirnya, pandemik fatigue membuat banyak orang mulai tidak mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19. Pandemic fatigue atau yang disebut dengan kelelahan akan pandemi adalah sebuah kondisi ketika seseorang lelah dengan ketidakpastian kapan sebuah pandemi akan berakhir. Pandemi fatigue memang baru muncul semenjak pandemi COVID-19 merebak. Menurut WHO sendiri, pandemi fatigue adalah sebuah hal yang wajar yang dialami oleh setiap orang di dunia ini. Meski begitu, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan untuk membantu menurunkan infeksi COVID-19 dan juga perlu menemukan cara yang efektif untuk menjaga kesehatan mental. Menurut pendapatku, pandemic fatigue ialah kondisi kelelahan secara fisik dan mental yang dialami seseorang karena sudah bosan dengan kondisi pandemi ini. Jadi, di mana kondisi sekarang meningkatnya tingkat kejenuhan seseorang sehingga menurunkan kewaspadaan masyarakat akan ancaman virus. Menurut saya, fatigue pandemik adalah gejala bosan atau kelelahan tentang kapan pandemi ini akan berakhir. Menurut saya, pandemic fatigue itu adalah kesalahan psikologis yang dialami pada seseorang yang dimana kesalahan tersebut terjadi di saat pandemi saat ini. Karena seseorang itu mendapat ketidakpastian dari pemerintah kapan pandemi berakhir, kapan PPKM berakhir, maka dari itu mereka kelelahan menunggu kepastian dan tidak menerapkan protokol kesehatan lagi. Fatigue pandemik dapat diketahui dari beberapa gejala, seperti merasa tertekan, merasa terisolasi, merasa abai dalam memakai masker, bahkan
Bisa juga dia itu merasa lelah walaupun sudah tidur telah cukup. Bisa juga dia akan merasa kurang bersemangat atau kurangnya motivasi. Beberapa gejala dari fatigue pandemik yaitu yang pertama, secara fisik tubuh merasa sangat lelah, lesu, dan ingin rebahan terus. Yang kedua, kehilangan semangat. Yang ketiga, cemas serta gugup. Yang keempat, sulit berkonsentrasi. Dan yang kelima, mulai abai terhadap protokol kesehatan. Gejala-gejala yang mungkin muncul akibat terjadinya kelelahan di masa pandemi ini diantaranya mudah tersinggung dan marah-marah, gugup dan cemas berlebih, merasa sangat lelah, sulit berkonsentrasi, kehilangan semangat, sulit tidur, gangguan pencernaan, dan keadaan yang tidak menentu. Yang pertama, ialah seseorang mulai merasa bosan dan tertekan di keadaan pandemi saat ini. Yang kedua, seseorang mulai merasa kelelahan, padahal ia sudah beristirahat dan tidur dengan baik dan cukup. Yang ketiga, seseorang mulai mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan berkerumun dengan teman-temannya. Dan yang terakhir ialah seseorang merasa tidak bersemangat dalam menghadapi pandemi dan menjalani aktivitas selama pandemi. Mudah tersinggung, gugup dan cemas berlebih, merasa sangat lelah, sedih atau tertekan, kehilangan semangat, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, berubah nafsu makan, sering sakit kepala, nyeri badan, atau gangguan pencernaan. Kondisi badannya semakin tidak menentu. Gejala pandemi fatigue terjadi ketika seseorang merasa tertekan, merasa terisolasi, kehilangan semangat, mudah tersinggung, dan masih banyak lagi. Yang mengalami gejala pandemi fatigue ini pastinya orang yang udah bosen menghadapi pandemi ini. Apalagi kan pandemi ini udah berjalan kurang lebih 2 tahun lah. Kondisi pandemi fatigue ini bisa bertambah lebih parah akibat pekerjaan yang terus meningkat. Apalagi kan akhir-akhir ini sekolah, kuliah, bekerja dilakukan secara daring atau online. Cukup sih? Menurut saya, dan dari pendapat saya sendiri, cara mengatasi fatigue pandemic itu ialah dengan pasrah, ikhlas. Intinya ikhlas deh, gak perlu banyak dipikirin. Dari pengertian fatigue pandemic sendiri itu stres karena terlalu memikirkan bagaimana kapan pandemi akan berakhir. Nah, di situ kita harus banyak-banyak tawakal, istighfar, dzikir, banyak mendekatkan diri pada Allah sih pokoknya. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, tetap jaga kesehatan. Kesehatan adalah poin utama apalagi tatkala pandemi seperti ini. Makan makanan yang sehat secara teratur dan jangan lupa untuk meminum vitamin dan rajin berolahraga. Kedua, kurangi baca berita. Mengikuti perkembangan kasus COVID memanglah sangat penting, tetapi jika berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Ketiga, mengurangi stres. Lakukan hal-hal yang membuat Anda senang, atau melakukan hobi yang bisa dilakukan di rumah yang selama ini sempat tertunda. Salah satunya adalah dengan merenungkan dan menerima. Coba luangkan waktu untuk introspeksi diri sendiri dan renungkan apa yang akan kamu lakukan serta konsekuensinya. Bila kamu merasa jengkel, tidak sabar, marah atau lelah, cemas dan stres, terimalah bahwa semua yang sedang kamu hadapi ini normal dan dapat dimengerti selama masa sulit ini. Pikirkan bahwa apa yang kamu alami saat ini adalah hal yang wajar dan bukan kamu saja yang merasakan hal tersebut. 5 cara mengatasi fatigue syndrome. Yang pertama adalah menjaga kesehatan, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan berolahraga secara rutin, karena olahraga pun dapat memperbaiki suasana hati. Yang kedua, batasi baca berita negatif.
karena terlalu banyak asupan berita negatif pun dapat membebani seseorang dengan emosi negatif. 3. Kelola stres. Fokuslah pada aktivitas yang menyenangkan dan memberikan perasaan gembira sehingga stres tidak dapat berlarut-larut. Tetap terhubung dengan keluarga dan teman dapat membantu memperbaiki suasana hati. 4. Belajar menerima. Saat kondisi pandemi seperti ini yang serba tidak pasti dapat menimbulkan berbagai macam emosi. Menolak atau mengabaikannya tidak membuat emosi itu hilang. Sebaliknya, untuk mengakui dan menerima apapun yang telah dirasakan. Kemudian fokus pada pikiran dan energi untuk merasa baik. 5. Self-talk yang positif. Terkadang ketakutan atau kecemasan membuat pikiran seseorang memunculkan skenario yang buruk. Cobalah menggantikannya dengan pikiran yang lebih realistis. Misalnya, ketakutan akan tertular diganti dengan bagaimana caranya untuk tetap sehat dan terlindungi. Yang pertama, menyadari kondisi Anda. Mungkin beberapa orang, termasuk Anda sendiri, bisa berpikir bahwa Anda bisa melakukan banyak hal. Namun, ekspektasi tersebut tidak sesuai dengan realita kita. Maka dari itu, lakukanlah hal yang semestinya agar Anda tidak mudah stres. Dan yang kedua, lakukan hal kecil yang biasa Anda lakukan di rumah. Seperti contohnya, makan malam dengan keluarga, dan menonton film dengan orang tersayang, dan sebagainya. Dan yang ketiga, melakukan liburan sendiri dengan keluarga. Contohnya, bersepeda di sekitar rumah, membuat rakitan dan bercocok tanam agar mental kita tetap sehat dan imun kita semakin naik. Dan yang keempat, istirahat yang cukup. Normal manusia tidur itu 7-8 jam. Maka dari itu istirahatlah yang cukup agar imun dan fisik kita tetap bugar. Dan yang kelima, berkonsultasi dengan dokter. Jika kita butuh saran ataupun ide, maka berperiksalah ke dokter agar kita mendapatkan saran yang lebih baik. Untuk mengatasi fatigue pandemik, yaitu kita harus tetap menjaga kesehatan agar badan tetap fit, dan kita harus pintar menyaring informasi agar tidak termakan hoaks. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami mahasiswa untuk Indonesia. 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 Sehat dari mahasiswa untuk Indonesia. Salam sehat dari kami mahasiswa untuk Indonesia. Salam sehat dari kami mahasiswa untuk Indonesia. Salam sehat dari mahasiswa untuk Indonesia. Salam sehat dari kami 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 mahasiswa untuk Indonesia. Sehat dari kami mahasiswa UIN Malang. Dari kami mahasiswa untuk Indonesia. Salam sehat dari mahasiswa untuk Indonesia. Salam sehat dari kami mahasiswa untuk Indonesia. Salam sehat dari kami mahasiswa untuk Indonesia.